Halo Misty Seekers, selamat datang kembali di Misty Talk, di mana logika tidak selamanya menjawab misteri dan misteri tidak selalu dijawab oleh logika. Jika teman-teman suka update dan juga melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia ini, pasti teman-teman menemukan satu hal, yaitu adanya penemuan planet baru yang menghebohkan para ilmuwan-ilmuwan di luar sana. Mari kita bahas satu persatu. Mengenal planet baru K2-18b. Ya, planet ini adalah planet baru yang ditemukan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian menggunakan teleskop yang bernama Webb Space Telescope. Jika kita melihat jarak dari planet K2-18b ini sangat jauh guys. Jaraknya itu diperkirakan 1170 triliun dari bumi. Dan kalau teman-teman ingin menuju planet ini, itu diperkirakan sekitar 40 tahun untuk sampai di planet ini. Dan jika teman-teman ibaratkan besar dari planet K2-18b ini, kalau kita bisa bayangin itu kayak bumi ini adalah bola pingpong dan juga planet baru ini seperti bola basket. Dengan jarak yang jauh tersebut, apakah memungkinkan guys sebuah alat buatan manusia itu mampu untuk melihat dan memperkirakan ada kehidupan lain di dalam planet baru tersebut? Penemuan adanya kehidupan oleh Dr. Matt Hussaton. Nah, seperti yang sebelumnya aku udah jelasin guys, bahwa ada salah satu satelit dengan teknologi super canggih yang memungkinkan terjadinya penelitian ini, yaitu James Webb Space Telescope. Nah, teleskop ini digunakan untuk menangkap apa saja kegiatan-kegiatan terjadi di planet ini. Singkatnya, penemuan Dr. Matt dan timnya ini menemukan sebuah senyawa yang menandakan adanya mikroba atau makhluk hidup di dalam planet ini, yaitu dimetil sulfida atau DMS. So the technique we used to determine the atmospheric composition of the planet is known as transit spectroscopy. What is happening is that you look at the planet as it transits in front of the host star. So the atmosphere of the planet, some of the starlight goes through the atmosphere of the planet before reaching the telescope. And the atmosphere, the molecules in the atmosphere absorb some of that starlight. So by looking at a differential measurement when the planet is in front of the star or when it isn't, you can extract how much absorption is happening in the planet's atmosphere. Oke, kalau mau kita analogikan biar lebih mudah, bagaimana sih pembentukan ataupun gimana sih proses penemuan dari planet K2-18b ini, maka kita bisa analogikan sebagai berikut. Jika teman-teman semua misalnya menggunakan parfum berbau mawar dan bertemu dengan seseorang, kita sebut aja A, maka orang tersebut otomatis akan mengerti bahwa bau ini merupakan bau mawar. Nah, hal tersebut juga yang digunakan oleh Dr. Matt Hussaton dalam menganalisa adanya pancaran elektromagnetik yang dihasilkan atas biasnya cahaya yang menghasilkan pola tertentu yang berbentuk seperti senyawa DMS tadi. Penelitian ini tidak hanya dilakukan sekali, namun berkali-kali, dan hasilnya tetap sama, terdapat pola adanya DMS atau dimetil sulfida tadi. Kita sudah menelisik sedikit bagaimana planet ini memiliki dimetil sulfida, yang mana jika sebuah planet memiliki dimetil sulfida, dimungkinkan terdapat organisme hidup atau sesuatu yang hidup, makhluk hidup yang ada di dalam planet ini. Dan teman-teman tahu hal misterius lainnya, bahwa senyawa-senyawa ini tidak dibentuk dari proses biologis seperti yang ada di bumi kita. Penemu masih sangat kebingungan, namun banyak sekali senyawa-senyawa yang hidup, adanya atmosfer dan adanya beberapa nitrogen dan hal-hal lain yang masih bisa kita gali lebih lanjut lagi ke depannya. Struktur kota di K2-18b. Selain dari hal-hal yang tadi udah aku jelasin guys, ada juga hal-hal misterius lainnya yang terjadi selama adanya penelitian ini. Terdapat pola-pola yang sangat misterius yang tidak bisa dijelaskan oleh para peneliti.
Pola ini berbentuk seperti pola geometris yang mirip dengan struktur kota, yang menambah spekulasi bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan mikroba di sana. Pertanyaannya, mungkin aja itu sebuah pola yang terbentuk secara tiba-tiba atau asap-asap yang menggumpal. Namun, pola ini selalu terjadi dan sangat rapi dan tidak berpindah sama sekali. Nah, apakah di planet ini itu memiliki teknologi yang canggih, atau itu adalah sebuah kota, ataukah itu adalah sebuah peradaban yang amat maju yang terlihat dari kejauhan seperti sebuah pola-pola kotak-kotak yang tidak berubah? Ya, seperti kota yang kita lihat dari atas pesawat lah. Nah, untuk kalian ketahui, planet ini sudah dikonfirmasi diselubungi oleh air yang memiliki kedalaman yang sangat dalam, berkilo-kilometer, dan di bawahnya terdapat dataran atau sebuah permukaan yang lunak. Jadi sangat berbeda ya guys dari bumi yang kita kenal, dan tidak memungkinkan adanya sebuah terbentuknya pulau atau seperti adanya gesekan geologi dan membentuk pulau-pulau seperti kita sekarang. Itu masih tidak dimungkinkan di pulau ini. Namun terdapat keanehan yang terjadi di atmosfernya. Seperti yang kita jelaskan tadi, adanya pola-pola berbentuk sebuah peradaban atau sebuah kota yang indah. Beberapa ilmuwan seperti Avilov itu juga setuju dengan apa yang kita jelasin guys. Dia menjelaskan bahwa pembentukan struktur geometris yang rapi ini itu bukan sekedar pembentukan yang alami, namun ada hal-hal seperti teknologi di dalamnya. Nah, teman-teman semua tahu tentang materi gelap, materi yang membentuk alam semesta dan tidak dapat kita lihat. Nah, bisa saja hal tersebut adalah hal yang sama, tidak dapat kita lihat, namun keberadaannya 100% ada di sekitar kita. Jika teman-teman masih kurang paham apa itu materi gelap, aku sebelumnya udah pernah bikin videonya dan teman-teman bisa kembali cek video aku di pojok kiri atas. Ya, pada intinya di luar sana masih banyak misteri-misteri yang tidak dapat kita jelaskan dan kita menunggu bagaimana ilmuwan dapat meneliti hal ini sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai di detik ini. Jangan lupa untuk komen apa pendapat kalian dan like jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.